Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika 6 yang pada tatap muka jauh ini, dan pada saat ini kita akan membahas volume bangun ruang bagian kedua, ya. Sebelum kita melanjutkan tatap muka jauh ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk tujuan pembelajarannya, yaitu peserta didik dapat menentukan volume bangun ruang. Yang kedua, peserta didik dapat mengimplementasikan cara menentukan bangun ruang dalam kegiatan sehari-hari. Itu tujuan pembelajarannya. Oke, kita masuk pada materi. Namun sebelum kita melanjutkan, perlu diingat di sini ada piramid untuk mencari volume, luas alas, dan tinggi suatu bangun ruang. Seperti pernah dijelaskan pada tatap muka yang pertama, bahwa apabila ditanyakan volume, kita tutup volumenya, maka yang tampak atau yang kelihatan adalah luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi, maka kita hitung luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya tergantung nanti limasnya limas apa, atau bangun apa, atau prisma apa dasarnya. Nah, alasnya apa, maka hasilnya volume. Apabila ditanyakan luas alas, maka yang kelihatan adalah volume bagi tinggi, maka dihitung volume bagi tinggi, hasilnya luas alas. Dan apabila ditanyakan tinggi, maka yang kita hitung adalah volume dibagi luas alas, hasilnya tinggi. Itu rumus dasar dari volume, luas alas, dan tinggi bangun ruang yang sudah pernah dijelaskan pada tatap muka yang pertama. Oke, kita masuk pada materi pertama, yaitu volume 5/4. Nah, 5/4 itu bisa berbentuk, alasnya berbentuk persegi, bisa berbentuk persegi panjang, tergantung nanti soal yang kita bahas. Oke, di sini ada sebuah limas. Kita lihat gambar limasnya, yaitu sini limas yang bergerak juga bisa, atau yang ini soal. Rumusnya adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Yang kita fokuskan pada luas alasnya. Nanti kalau luas alasnya persegi, maka memakai sisi kali sisi. Kalau luas alasnya segi 4 kali persegi panjang, maka panjang kali lebar. Sama saja sebetulnya. Yang penting kita paham mana sebuah persegi dan mana sebuah persegi panjang. Oke, kita masuk pada contoh soal. Tentukan volume bangun pada gambar di samping. Nah, ini contoh bangun di sini. Ada sisinya 8 dan tingginya tinggi limas 12 cm. Nah, ini 8 berarti sisinya sama semuanya, berarti berbentuk persegi. Penyelesaiannya, diketahui sisi 8, sisi alasnya 8. Nah, kemudian tingginya 12, tinggi limas 12. Ini tinggi limas 12. Ditanyakan berapakah volume limas, maka kita masuk rumus. Yaitu volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya di sini karena persegi, maka adalah sisi kali sisi. Sepertiga kali sisi kali tinggi limas. Maka sama dengan sepertiga kali 8. Nah, ini 8 sisinya. 8 kali 8 kali 12. Karena kalau persegi, ya, ini persegi. Nah, ini luasnya sama dengan sisi pangkat 2. Nah, atau sisi kali sisi, ya. Maka sepertiga kali 8 kali 8 kali 12 atau tinggi limas. Sehingga menjadi sepertiga kali 8 kali 8 sama dengan 64 kali 12 tinggi limas. Nah, dan kita untuk memperkecil bilangan, kita bagi saja. 3 dibagi 3 habis dapat 1. Maka di sini pakai yang 12. 12 bagi 3 dapat 4. Ini kebetulan kita yang dibagi 12 dengan 3. 64 sebetulnya bisa, ya, 64 bisa.
Ya. Sehingga menjadi 1 kali 64 kali 4. Ya. Maka menjadi 64 kali 4 atau 64 kali 4, ya kan? Kali 1, ya. Yang 60 kali 4 240. Yang 4 kali 4 16, 240 tambah 16 256 cm kubik ini volumenya. Ya. Jadi volume limas bangun di samping adalah 256 cm kubik. Contoh yang kedua, pada soal cerita, Adik memiliki sebuah mainan berbentuk seperti piramid. Nah, piramid berarti limas segi 4. Dengan volume 600 cm kubik. Volumenya 600 cm kubik. Ya. Jika panjang sisi alasnya adalah 12 cm dan 10 cm, berapa cm tinggi mainan Adik? Nah, kata kuncinya adalah berbentuk piramid, berarti limas. Ya. Terus volumenya 600 cm kubik. Panjang sisi alasnya adalah 12 dan 10, berarti persegi panjang, ya. Ini nanti persegi panjang. Jadi luas alasnya ini panjang kali lebar. Dan berapa meter tinggi, berapa cm tinggi mainan tersebut? Ini kata kuncinya nih. Penyelesaiannya diketahui volume limas 600 cm kubik, ya. Oke. Panjang sisi alasnya 12, ya. Ini masuk sini, kan? Ini 600. Terus lebar sisi alasnya, nah 10. Ini masuk sini. Ya. Nah, 600 cm kubik volume, 12 cm panjang sisi alas dan 10 cm panjang lebar sisi alas. Nah, di sini ya. Ini 12. Ini 10. Tuh. Ini alasnya berbentuk persegi panjang. Ditanyakan berapakah tinggi limas? Nah, ini kalau kita gambar seperti ini. Tinggi limas di sini ditanyakan. Oke. Di sini berapa? Ya, nanti ya. Jawab. Kita masuk rumus, yaitu volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Nah, fokus di sini. Luas alasnya apa? Persegi panjang, ya. Maka 1/3 kali luas alas dan kali tinggi. Nah, ini rumus pokoknya. Padahal ditanyakan tingginya. Nah, ditanyakan tingginya. Maka kita balik seperti pada piramida segitiga tadi, ya. Tinggi sama dengan 3 kali volume kali bagi luas alas. 3 kali volume bagi luas alas. Ya. Kalau volume 1/3 kali luas alas kali tinggi, atau luas alas kali tinggi dibagi 3. Karena kita terbalik, maka 3-nya menjadi dikalikan. Sehingga menjadi 3 kali volume bagi luas alas. Nah, 3-nya adalah rumus, kemudian 600-nya adalah volume. Masukkan sini 600-nya. Oke. Luas alasnya adalah panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Nah. Panjangnya 12. Iya, lebarnya 10. Iya. Sehingga 3 kali 600 sama dengan 1800. Ya. Kalikan sini. Terus 12 kali 10 120. Kemudian 1800 dibagi 120 adalah 15 cm. Ini tinggi limas di sini. Nah, jadi tinggi limas adalah 15 cm. Itu tingginya. Oke, kita masuk pada soal materi yang selanjutnya. Volume limas segitiga. Nah, ini segitiga. Segitiga, ingat segitiga. Nanti volumenya luas alasnya berbeda lagi. Luas alasnya berbeda lagi. Ya, ini. Volume limas sama dengan 1/3, sama ini, pokoknya sama. Hanya nanti berbeda di luas alasnya, ya. Sama tuh contohnya.
kita masuk ke contoh. Berapakah volume bangun ruang pada gambar di samping? Ini gambar di sini, ya. Penjelasannya, kita lihat gambar penjelasannya, ya. Diketahui panjang alas segitiga 4, ini panjangnya 4. Nah, panjang alas segitiga 4. Kemudian tinggi alas segitiga 6. Ya, ini tinggi alas segitiga 6. Nah. Dan tinggi limas ini sama dengan di sini, tek di sini. Itu 10. Nah, itu. Ditanyakan volume limas, maka kita masuk rumus. Volume sama dengan sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, di sini luas alasnya adalah berbentuk segitiga. Maka kita masukkan rumus luas segitiga, yaitu sepertiga kali alas kali tinggi dibagi 2. Ini rumus luas segitiga, ya. Ini sama. Kali tinggi limas. Maka kita masukkan sepertiga kali alasnya berapa? 4. Alasnya 4 masuk. Alasnya 4 masuk. Nah, terus tinggi segitiga berapa? 6. Masuk 6. Nah, dibagi 2. Kali tinggi limas 10. Nah, ya. Sehingga menjadi sepertiga kali 4 kali 6 bagi 2 kali 10 sama dengan sepertiga kali 24. 24 itu asal dari sini. Nah, dibagi 2 kali 10. Sehingga menjadi sepertiga kali 12. Nah, 12 itu asalnya dari 24 dibagi 2. Dari segitiga tadi. Nah, ya. Sehingga menjadi sepertiga kali 12 kali 10. Kita sederhanakan, ya. Kita tandingkan 3 bagi 3 dapat 1. 12 bagi 3 dapat 4. Ya. Oke. Sehingga menjadi 1 kali 4 kali 10. 1 kali 4 kali 10. Maka volumenya ketemu menjadi 40 cm kubik. Volume limas di sini. Nah, 40 cm kubik itu volumenya. Jadi sebuah limas segitiga yang panjang alasnya 4 dan lebar alasnya 4 dan panjang alasnya 6 dan tinggi 10, ketemunya adalah volumenya 40 cm kubik. Kita masuk soal kedua. Sebuah limas yang alasnya berbentuk segitiga siku-siku, sama dengan tadi, memiliki volume 20 cm kubik. Sedangkan panjang alas dan tingginya segitiga masing-masing 4 cm dan 3 cm. Berapa cm tinggi bangun tersebut? Ya. Berapa tinggi bangun tersebut? Oke, kita melanjut, ya. Penyelesaiannya diketahui, ya. Diketahui volume limas. Ya, volume limas 20. Masuk sini. Terus panjang alas 4 cm. Dan lebar alas adalah atau tinggi alas adalah 3 cm. Ini panjang sisinya alas ada 4 dan 3. Ini berbentuk segitiga, siku-siku. Nah, di sini berarti 4, di sini 3 ya misalnya, atau kebalik nggak apa-apa ya. Oke, ini alasnya. Terus tingginya 20. Ini alasnya, alas limas ya. Ditanyakan tinggi limas, maka kita masuk pada volume. Rumus dasarnya adalah volume sepertiga kali luas alas kali tinggi. Maka mencari tinggi, nah biasanya dibagi, maka karena tinggi dikalikan. Tinggi sama dengan, ini kita paktokan pada rumus ini. Tinggi adalah atau sama dengan 3 kali volume kali luas alas. Ya. Maka kita masuk. Ya, 3 kali volumenya berapa? Volume 20, masukkan 20. Nah, volume 20. Terus luas alasnya apa? Alas kali tinggi. Bagi 2, segitiga ini ya. Segitiga alas kali tinggi. Nih, alas kali tinggi.
Maka kita masuk 3 kali 20 masih tetap. Alasnya segitiga ada 3. Masukkan alasnya 3. Nah, di sini dong. Terus tinggi segitiga 4. Masukkan. 3 kali 4 dibagi 2. Ini rumus segitiga ya kan? Alas kali tinggi bagi 2. Sehingga menjadi 3 kali 20 dibagi 12 per 2. Nah, ini 12 asalnya 3 kali 4. Nah, oke. Sehingga menjadi 3 kali 20 masih tetap. Ya. Nah, 12 bagi 2 itu 6. Sehingga menjadi 3 kali 20 dibagi 6. Nah, 3 kali 20, 60. Nah, dibagi 6. Maka menjadi 10 cm. Tinggi limas 10 cm tingginya. Itu hasilnya. Oke, kita lanjut. Itu masuk pada kerucut. Sama ini. Rumus pokoknya sama. Sepertiga kali luas kali tinggi. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, pokoknya luas alas, bangun ruang, kali tinggi bangun. Ini karena kerucut mas sepertiga. Ya, di sini ada lihat gambarnya, ya, kerucut. Seperti apa? Es krim atau apa? Kalau di situ menjadi ya, monumen susah kembali menyerupai ini ya. Contoh soal. Tentukan volume bangun ruang di samping. Kita lihat dong di sini ya. Contoh soal di sini. Diketahui ruji-ruji. Nah, di sini nanti kita masuk ke rumus lingkaran di sini. Nah, alatnya berbentuk lingkaran. Bahwa luas lingkaran sama dengan apa? Pi, kita pakai yang R ya, R kuadrat, ya kan? Itu. Oke. Diketahui ruji-rujinya sebuah alas kerucut adalah 7. Nah, kemudian tinggi kerucut adalah 24. Berapakah volume kerucut tersebut? Kita hitung. Kita masuk pada rumus volume kerucut adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, di sini intinya sama, tapi bangun alasnya yang berbeda. Luas alasnya adalah lingkaran pi r kuadrat ya. Pi kali r kuadrat kali tinggi. Ya, pi r kuadrat, pi kali ruji-ruji kali ruji-ruji. Ya. Maka kita masuk sepertiga, nah pi-nya memakai 22/7. Untuk ingat, dulu sudah pada semester pertama, pi itu nilainya adalah 22/7 bagi angka yang bisa diberi 7 atau 3,14 atau ruji-ruji yang tidak bisa dibagi 7 pakai ini aja. Kalau yang bisa pakai 22/7 untuk memudahkan, sebetulnya sama. Ya. Karena di sini ruji-rujinya atau jari-jarinya adalah 7, maka kita memakai pi yang 22/7. Dikandung maksud supaya mempermudah untuk menghitung. Nah, sehingga kita lanjutkan sepertiga kali 22/7 kali 7. Nah, ini 7-nya masuk ke sini 2 kali karena pangkat 2. Nah, ya, karena pangkat 2 kali tinggi kerucut. Nah, ya. Sehingga sepertiga kali 22/7 kali 7 kali 7 kali 24. Nah, maka menjadi kok menjadi 22? Ya, kita tandingkan. Nah, 7 habis bagi 7 habis ya. Nah, kita pakai yang ini atau salah satunya 7 habis. 7 begitu 1 habis. Sehingga menjadi sepertiga kali 22 kali 7 kali 24. Sepertiga kali 22 kali 7 kali 24. Karena nanti yang 7 ini sudah ditandingkan. Nah, maka menjadi, ayo. Nah, ini kenapa 3-nya nggak ada? Nah, ini masih ada 3 pembaginya. Maka kita tandingkan. Tadi yang 7, sekarang yang 3. 3 dibagi 3 habis dapat 1. 24 bagi 3 habis dapat 8.
Sehingga sisa 1 kali, nah ini 22 kali 7 sama 54 kali 8 1. Nah, sehingga menjadi 1 kali 154 kali 8 kalikan 154 kali 8 sama dengan 1232 cm kubik sini. Ya. Jadi volume kerucut sama dengan 1232. Oke. Kita lanjut pada contoh selanjutnya. Sebuah wadah berbentuk kerucut dengan volume, ya ini volume 1078 cm kubik dan diameter alasnya adalah 14. Berapa cm tinggi wadah tersebut? Nah, di sini ditanyakan tingginya. Nah, padahal volume dan luas alasnya sudah. Volume dan diameter alasnya. Oke. Kita lihat, kita selesaikan. Diketahui volume volume kerucut adalah 1078 dan diameter alasnya adalah 14. Ya. Oke. Kita tanyakan tingginya. Kita coba kita bahas. Volume sama sepertiga kali luas alas kali tinggi. Maka mencari tinggi adalah 3 kali volume dibagi luas alas sama dengan tadi. Kita masuk, ya. Tinggi kerucut sama dengan 3 kali volume. Nah, luas alasnya adalah pi r kuadrat. Nah, maka kita masuk 3 kali volume. Masuk volume ke sini. Luas alasnya adalah, nah ini di sini diameter 14, maka menjadi ruji-rujinya adalah 7. Nah, kita masukkan untuk mencari luas alas. Di sini. Nah, 22, P-nya 22 ke 7 kali 7 7. Ya. Kita tandingkan 3 kali 1078 sama dengan hasilnya ini. Ya, ini 3234. Sedangkan luas alasnya adalah 22 kali 7 kali 7 kali 7, maka kita tandingkan 7 bagi 7, sini 7 bagi 7 habis. Sehingga 22 kali 7. Maka sama dengan 3234 dibagi 154 sama dengan 21 cm. Ini tinggi kerucutnya. Oke. Ya. Selanjutnya masuk pada bola. Nah, ini bola yang sering biasa untuk main kalian. Rumus mencari volume bola yaitu 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Nah, ini rumus, ya. 4/3 kali Pi kali R pangkat 3. Pi-nya juga lagi menyesuaikan bilangan diameter atau ruji-rujinya. Contoh di sini. Sebuah volume bola, tentukan volume bola pada gambar di samping. Diketahui di sini ruji-rujinya. Nah, ruji-rujinya 14, masuk. Nah, langsung berapa volumenya? Kita masukkan rumus. 4/3 kali Pi kali ruji-ruji kali ruji-ruji kali ruji-ruji. Nah, maka sebab ini ruji-rujinya 14, maka kita pakai yang 22/7 Pi-nya. Pi-nya pakai 22/7. Sehingga menjadi 4/3 kali 22/7 kali 14 kali 14 kali 14. Kita bagi saja, memperkecil bilangan 7 habis 14 bagi 7 dapat 2. Nah, oke. Sehingga menjadi 4/3 kali 22 kali 2 kali 14 kali 14. Kita kalikan yang 22 kali 2 menjadi 44. Nah,
Kemudian yang 14 kali 14 menjadi 196. Sehingga kita tandingkan, ya, perhatikan kita tandingkan. Yang mana kita tandingkan? Sama dengan 4, ya, kita tandingkan nanti 4 kali 44 kali 196, ya. 4 kali 4 kali 196 menjadi 34.496 dibagi 3, maka menjadi 11.498,66 cm kubik. Ini volume bolanya, ya. Atau dibulatkan nggak apa-apa, 11.499 atau 11.000. Kalau mau satu koma di belakang, satu angka di belakang koma, maka 11.499, ya, atau 11.498,66 atau 11.498,7, ya, itu volume bola. Dan intinya kita volume bola di sini ada 4/3 kali PR pangkat 3. Oke, masuk soal yang kedua. Sebuah bola memiliki volume, ya, sebuah bola memiliki volume 14.130 cm kubik. Tentukan jari-jari bola, ya. Di mana di sini jari-jari bola itu menggunakan 3,14. Oke, kita coba hitung, ya. Sini penjelasannya, diketahui volume sama dengan 14.130 cm kubik dan ditanyakan jari-jari bola berapa, padahal pi-nya pakai 3,14. Oke, kita masuk di sini. Volume bola sama dengan 4/3 kali pi R pangkat 3, rumus pokok, rumus dasarnya ini. Tapi kita mencari ruji-ruji di sini. Sehingga ruji-ruji sama akar pangkat 3 kali 3 akar pangkat 3, ya, dari 3 kali volume. Dari 3 kali volume. Ya. Ini dibagi 4 kali pi, ya. 3 kali volume, akar pangkat 3 dari 3 kali volume dibagi 4 kali pi. Maka sama dengan di sini akar pangkat 3 dari 3. Ini 3-nya di sini rumusnya. Terus volumenya adalah ini, ya, 14.130 kali 4, ya. Ya, ini 34 sih, ya. Kali ruji-rujinya, ya, di sini, ya, kali 22/7, maaf. Kali 22/7. Pi. Di sini pi-nya memakai 3,14. 22/7 bisa, tapi kita mudahkan pakai 3,14. Ya, pi. Jadi 3 kali volume kali 4 kali dibagi 4 kali pi. 3 kali volume dibagi 4 kali pi. Nah, volumenya 14.130 dan pi-nya 3,14 kalikan 4. Sehingga 3 kali 14.130 sama 42.390. Ini hasilnya. Sini. Dan 4 kali 3,14 adalah hasilnya 12,56. Nah, kemudian hasil 42.390 di sini dibagi 12,56, hasilnya ada 3.375. Sehingga
Ruji-rujinya itu akar pangkat 3 dari 3.375 sama dengan 15 cm. Ini rujinya teman-teman. Nah, jadi panjang jari-jari bola adalah 15 cm. Ini rumusnya adalah di sini, ya. Ya. 3 akar pangkat 3 akar pangkat 3 dari 3 kali volume dibagi 4 kali pi. Nah, itu untuk rumus mencari ruji-ruji. Demikian materi pada volume bangun ruang bagian kedua. Di sini tugas mandiri kalian adalah menentukan volume bangun pada gambar berikut. Ini tugas mandiri dikerjakan di buku tugas. Ingat, kasih nama, tanggal tugas, ya, nama, tanggal tugas, dan lupa absen. 5 segi 4, 5 segi 3, lurus dan bola. Jika dikerjakan, silakan. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa jaga kesehatan dan semangat. Mari kita akhiri tatap muka kali ini dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.